Hai para penikmat catur semuanya, balik lagi di channel gua dan kali ini gua akan bahas partai dari turnamen yang kayak kemarin ya, Mr. Dotki Invitational. Partai ini dimainkan pada satu hari sebelumnya, tanggal 13 Juni. Kalau kemarin kan tanggal 14 ya. Dan dimainkan oleh pemain yang sama, David Navara, tapi kali ini musuhnya adalah Peter Schwittler. Ya, mari kita masuk ke pertandingannya. Saksikan pertandingan ini, let's go. David Navara di sini yang memegang putih, sementara Peter yang memegang hitam. Navara memulai permainan dengan langkah pion ke4, dibalas pion ke6, pertahanan modern, kemudian lanjut pion d4, gajah ke g7, lanjut kuda ke c3, pion ke d6, gajah dikembangkan ke e3, pion ke a6, mencegah pergerakan perwira putih ke petak b5. Juga pada masa mendatang, pion akan dimajukan ke pin b5 untuk serangan balik di sayap menteri, karena kemungkinan putih rokadenya itu pada sayap menteri. Ya, itu sudah ditebak oleh Schwittler. Lalu bagaimana Schwittler menebak itu? Ya, betul. Jawabannya karena udah terlihat jelas gitu. Navara dari awal udah mengembangkan dua perwira pada sayap menterinya dulu. Padahal kan rata-rata perkembangan kan sayap raja kan. Nah itu. Jadi ancang-ancangnya aja udah kelihatan gitu. Navara mau rokade panjang. Lanjut. Pion H4 dari Navara di sini sangat agresif ya. Dia langsung berusaha membuka file H. Di sini Schwittler tidak mencoba mencegahnya dengan cara yang langsung kayak langkah H5 yang pernah kita lihat, tapi dengan langkah H6. Jika pion maju, maka pion ke G5 dan file akan tetap tertutup. Ya, jadi lanjut Navara menteri D2, kuda D7 dari Schwittler, lalu pion A4, mencegah pion ke B5 terlebih dahulu sebelum melakukan komitmen rokade pada sayap menteri. Kemudian kuda dikembangkan ke F6, dan karena di sini juga ada kemungkinan kuda ke G4 yang sangat mengganggu, jadi tentu F3. Dan ya, jika kalian lihat partai antara Anies Giri versus Navara yang gue share kemarin ya, kalian pasti merasa posisinya kok sama, mirip gitu. Iya, memang benar, memang sama setupnya untuk putih ya, untuk putih. Memang sama setupnya, emang dibuat sedemikian rupa. Dari formasi pionnya, dan putih juga akan melakukan rokade panjang juga gitu. Kemudian serangannya juga tipikalnya sama, melalui serangan melalui pawn storm gitu, pion G4 H4 gitu. Nah bedanya cuma untuk kali ini pertahanan hitam tuh adalah pertahanan modern ya, bukan Sicilian naga. Lanjut, pion ke E5 dari hitam, dibalas kuda ke E2. Jadi setelah pion E tukar pion D4, kuda makan pion D4. Nah sekarang kuda mendapatkan tempat yang aktif pada petak D4. Sementara itu setelah menukar pion, hitam juga punya keuntungan dengan terbukanya diagonal gajah, juga petak untuk kuda pada petak E5. Lanjut kuda ke E5, gajah ke E2. Ya, karena Navara tentu ingin memajukan pion G4, tapi dia perlu melindungi pion ini terlebih dahulu, karena dalam tekanan kuda E5. Ya, meskipun kelihatannya dilindungi oleh kuda D4, tapi nyatanya kuda D4 sewaktu-waktu akan diusir oleh pion di C5. Seperti itu. Kemudian Schwittler kuda ke H5 menuju petak G3 dan langsung dicegah Navara gajah ke F2. Lalu rokade pendek dari Schwittler, dan waktunya untuk ya G4 mengancam kuda, kuda ke F6 menyerang lagi, G5 mengancam kuda, kali ini juga pion H6. Jadi ya mau nggak mau pion tukar pion H tukar pion G5, kuda ke H5. Kemudian Navara terus menyerang, F4 mengancam kuda lagi, kuda ke G4, gajah tukar kuda, gajah tukar gajah, menyerang lagi, mengancam gajah, gajah mundur H7 dan terus mengancam lagi, F5. Kali ini mengancam pion maju ke F6 untuk mempersempit ruang gajah fianchetto, dan juga untuk mendapatkan outpost bagi kuda pada petak E7. Melihat langkah ini, Schwittler membalas dengan benteng ke E8, memberi ruang mundur gajah pada F8. Jadi ya ancaman putih sebelumnya pion ke F6
itu bukan masalah ya, karena sekarang petak E7 akan diawasi oleh gajah. Di sini Navarra melanjutkan dengan rokade panjang, mengamankan raja serta membawa perwira terakhir ke permainan, yaitu benteng A1. Dibalas Schwittler dengan pion ke B5, melakukan serangan balik. Navarra menyerang lagi, pion ke F6 mengancam gajah, dan kuda tukar pion. Sebuah blunder yang didasari atas kesalahan perhitungan langkah. Ya, kita akan lihat di langkah berikutnya. Setelah pion G makan kuda F6, gajah makan kuda. Dan ya, langkah yang sebelumnya memang blunder sih. Tapi meskipun begitu, gara-gara langkah ini malah posisi ini jadi makin menarik ya. Karena gini, sini Schwittler mengancam menteri melalui G5. Juga ada ancaman ke benteng K4. Nah, ini nih alasan kenapa Schwittler pede banget untuk makan pion. Nah, menarik kan? Jadi ada sebuah puzzle yang kita bisa tebak gitu. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya Navarra supaya tetap unggul di sini? Kalian bisa pause dulu sebelum lanjut permainan. Oke, jawabannya tentu saja benteng DK1. Dan setelah langkah ini kemenangan putih di depan mata. Misal ya, kita analisis langkah gajah tukar benteng. Gajah makan gajah mengancam menteri. Jika menteri bergeser gajah ke F6, akan skakmat dalam satu langkah pada petak H8. Jadi harus ditutup dengan pion F6. Kemudian menteri K6 mengancam pion G dan akan skakmat ya. Jadi menteri K7 siap melakukan cover ke raja. Kemudian kuda G5 mengancam menteri. Menteri G7, menteri tukar menteri skak, raja makan menteri, gajah makan pion F6 skak. Dan pada posisi ini raja mau bergerak kemana aja tetap mudah bagi putih. Kita ambil contoh raja G8, benteng H8 skak, raja G7, benteng H7 skak, raja G8. Ya, di sini benteng bisa makan gajah D7 dan kemenangan mudah untuk putih tentunya. Nah gitu, tapi dalam posisi ini Schwittler memainkan langkah yang satunya lagi, gajah ke G5, yang sebenarnya malah jauh lebih gampang untuk putih. Iya, cukup benteng H8 skak, raja G7, benteng H7 skak, raja G6, dan apa? Ya, kuda D5 bisa, tapi gajah H4 dari Navarra sama saja sebenarnya. Di sini ancamannya adalah menteri makan gajah skakmat ya. Dan jika gajah ditukar, maka menteri ke F4 dilanjut kuda ke D5 itu akan skakmat. Nah, Schwittler di sini membalas dengan benteng makan benteng. Langkah pasrah. Tentu menteri makan gajah skakmat. Ya, itu tadi permainan yang sangat cepat dan terlihat simpel banget sih antara David Navarra melawan Peter Schwittler. Dan ya, gitu aja teman-teman untuk kali ini. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gue selanjutnya, tekan tombol subscribe atau kalian share ke teman-teman kalian. Dan salam pecinta catur Gens Unasumus, kita satu keluarga.